Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Elvira Indriani bersama partner saya Faizur Maulidi dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang fikih kuliner, sembelihan kurban dan akikah. Yang pertama yaitu pengertian akikah dan kurban. Akikah menurut bahasa artinya menyembelih atau memotong. Sedangkan menurut istilah, akikah adalah menyembelih hewan sebagai rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Yang kedua adalah kurban. Kata kurban menurut bahasa berasal dari kata koraba yakrobu, kurbanan, artinya mendekatkan atau dekat. Menurut istilah, kurban adalah menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu syarat dan hukum akikah. Syaratnya yaitu 1. Dari sudut umur binatang, akikah dan kurban sama saja, yaitu A. Domba yang berumur 1 tahun atau lebih, dan B. Kambing yang telah berumur 2 tahun atau lebih. Yang kedua, sembelihan akikah dipotong mengikuti sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan akikah itu sebagai fidah atau mempertalikan ikatan diri anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sunnah dimasak dan dibagi atau dijamu fakir dan miskin, ahli keluarga, tetangga, atau saudara. Berbeda dengan daging kurban, sunnah dibagikan daging yang belum dimasak. Keempat yaitu anak lelaki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan 1 ekor untuk anak perempuan karena mengikuti sunnah Rasulullah. Selanjutnya, hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Akikah bagi anak laki-laki dengan 2 ekor kambing, sedangkan bagi wanita dengan 1 ekor kambing. Apabila mencukupkan diri dengan 1 ekor kambing bagi anak laki-laki, itu juga diperbolehkan. Anjuran akikah ini menjadi kewajiban ayah atau yang menanggung nafkah anak apabila ketika waktu dianjurkannya akikah atau misalkan 7 hari kelahiran orang tua dalam keadaan fakir atau tidak mampu, maka ia tidak diperintahkan untuk akikah. Yang ketiga yaitu fungsi akikah. Ada beberapa fungsi atau hikmah bagi orang-orang yang mengerjakan akikah. Antara lain yaitu A. Sebagai bukti rasa syukur orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya berupa anak. Yang B. Membiasakan bagi orang tua untuk berkorban demi kepentingan anaknya yang baru lahir. Yang C. Sebagai penebus gadai anak dari Allah Subhanahu wa taala sehingga anak menjadi hak baginya dalam beramal dan beribadah. Yang D. Hubungan dengan tetangga dan sanak kerabat lebih erat dengan adanya pembagian daging akikah. Yang E. Sebagai wujud meneladani sunnah Rasulullah sehingga akan memperoleh nilai pahala di sisi Allah. Yang F. Menghilangkan gangguan dari sesuatu yang tidak baik terhadap si anak. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan akikah. Pelaksanaan akikah disunahkan pada hari ke-7 dari kelahiran. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Dan bila tidak bisa melaksanakannya pada hari ke-7, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14. Dan bila tidak bisa, maka pada hari ke-21. Ini berdasarkan hadis Abdullah ibnu Buraidah dari ayahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata yang artinya hewan akikah itu disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21. Hadis Hasan riwayat Al-Baihaqi. Sedangkan untuk bayi yang meninggal dunia sebelum hari ke-7 disunahkan juga untuk disembelihkan akikahnya. Bahkan meskipun bayi yang keguguran
dengan syarat sudah berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Namun, bila seseorang yang belum disembelihkan hewan akikah oleh orang tuanya hingga ia besar, maka dia bisa menyembelih akikah dari dirinya sendiri. Syekh Shaleh Al-Fauzan berkata, dan bila tidak diakikahi oleh ayahnya, kemudian dia mengakikahi dirinya sendiri, maka hal itu tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan dua bab terakhir, yakni kuliner menurut ilmu fikih. Banyak dari sekarang bahkan beredar mitos-mitos bahwasanya di setiap restoran itu tersedia makanan yang sebenarnya berbahan dari daging yang dibolehkan untuk dikonsumsi, namun dengan cara penyembelihannya yang beda, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh kecil adalah salah satu restoran Kentucky, yakni menyediakan ayam goreng dengan cara penyembelihan dengan sistem setrum, bukan dengan sistem disembelih. Nah, di sini kita bahas dari bagian mana yang haram dan dari bagian mana yang halal. Nah, pertama, bahannya daging ayam. Dari ayam sendiri sudah halal. Namun apa? Cara menyembelihnya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang dianjurkan, bahkan disarankan, bahkan diwajibkan, yakni dengan menyembelih sampai memutuskan dua urat nadi dari suatu hewan tersebut yang akan mengeluarkan, kalau di dalam ilmu IPA itu, darah-darah yang ada di seluruh tubuh itu harus dikeluarkan dengan seketika. Dengan cara apa ya? Dengan menyembelih tersebut harus dua aliran darah terpotong, namun tidak seharusnya memotong kepala langsung, enggak, harus menyisakan beberapa sisi kulit, yakni kulit bagian belakang di situ. Itu dari syariat Islam tersendiri. Nah, bagaimana dengan kita menemukan restoran yang menyediakan daging ayam bukan dengan disembelih, entah itu disetrum atau dengan bius, dengan alasan apa? Membekukan darah yang ada dalam tubuh ayam agar apa istilahnya tuh, supaya daging tetap lemak, malah tambah gurih gitu. Jadi untuk meminimalisir bumbu dari masakan tersebut. Nah, di sini kita bahas, bolehkah enggak kita tetap mengkonsumsi ataupun tidak. Bahwa jika Anda tersebut atau teman-teman sekalian tidak mengetahui bagaimana di dapur tersebut mengolah daging itu, nah, kita kan tidak mengetahui, jadi diperbolehkan. Nah, ketika kita sudah mengetahuinya, untuk menghindari atau tidak mendekati saja. Nah, di sini dari masalah kecil daging ayam. Bagaimana dengan yang jelas? Ada restoran besar sudah terpampang, malah pemerintah tidak menutupnya, yakni restoran dengan menyediakan daging atau masakan-masakan yang lain itu di dalamnya dicantumkan daging babi, sedangkan di gerbang pintu restoran tersebut biasanya tuh ada, kalau restoran termahal itu ada tulisannya dengan label no pork gitu, tidak ada babi, tanpa babi. Nah, di situ biasanya tersedia. Nah, namun di sana sudah terpampang jelas daging babi tersedia lah. Namun di satu menu tersebut ada makanan lain yang disediakan oleh restoran tersebut, seperti misal ayam geprek gitu, ayam geprek terus sate apalah sebagai macamnya. Nah, di situ halal makanannya. Nah, kita antisipasi saja. Kita emang makanan tersebut halal, kita tidak tahu kan di dapur olahannya seperti apa, entah itu tercampur adu atau terkontaminasi dengan minyak babi tersebut, atau tercampur dengan bahan-bahan yang seharusnya tidak digunakan
Namun kita gunakan kepada daging babi tersebut ya ada bekasnya lah, meskipun sedikit, 1 tetes atau 2 tetes tersebut. Nah, kita sebagai konsumen mengantisipasi saja lah kejadian hal tersebut. Nah, mungkin di sini sudah jelas penjelasan saya dari mengenai fikih kuliner yang kontemporer. Nah, kita kan tidak tahu masa sekarang dengan masa Nabi itu berbeda. Itu ya. Ini bab saya yang kedua. Yang ketiga, yakni kurban. Apa sih kurban itu? Baik, materi terakhir dari kelompok 11 yakni kurban. Apa sih kurban? Sebenarnya kurban sudah jelas apa itu definisinya, terus apa itu penjelasannya sampai detailnya gitu. Nah, secara singkat saya akan jelaskan. Kurban itu gini loh, kita mempunyai harta yang mampu, atau kita bagaimana dengan orang yang kurang mampu menginginkan untuk kita berkurban. Nah, di sini kalau seperti kita kan menginginkan tuh tadi tidak ada batasan untuk kita kurban gitu. Nah, seperti ini, seekor sapi. Nah, seekor sapi itu dikuotakan 7 orang, yakni 7 orang untuk menyumbangkan beberapa uangnya untuk membelikan satu sapi. Jadi satu sapi itu untuk 7 orang. Nah, sedangkan untuk seekor kambing dan domba itu 1 orang. Nah, gitu. Nah, sama saja. Kurban itu penyembelihannya, cuman bedanya kurban dan akikah itu ketika akikah itu disembelih setelah 7 hari dari lahirnya seorang anak. Nah, ketika kurban ini dia mengkurbankan beberapa hartanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan. Jadi sama saja ketika kita akikah itu juga gitu, menyedekahkan beberapa dari harta-harta kita gitu. Cuma beda waktunya. Ketika kita kurban tuh ada waktu khusus, ya ini hari raya Idul Adha. Nah, di situ kita barulah berkurban gitu. Nah, di sini kurban tuh tidak hanya menyembelih, ada beberapa orang yang berhak untuk mendapatkan daging kurban tersebut. Yang pertama itu warga sekitar. Nah, fakir miskin, yatim piatu. Terus kita kan ada tuh pasti yang ngurus-ngurus kayak tukang nyembelihnya, tukang menguliti, membagikan beberapa kilo dari daging tersebut, dari seekor daging tersebut. Nah, yang disebut panitia di situ, panitia dari beberapa desa atau beberapa kampung. Nah, gitu. Nah, panitia itu juga berhak dapat. Namun kebanyakan dari sekarang itu yang lebih kenalnya itu panitia itu mendapatkan hak yang lebih. Nah, kalau kita mengaca kepada zaman Nabi, panitia itu emang dapat, tapi setidaknya kita mendahulukan seperti masyarakat kaum miskin dan yatim piatu. Nah, gitu. Nah, di situ ketika kita mendapat ada tersedia lebih lah gitu. Nah, kita boleh mengambil jatah kita. Nah, namun yang terjadi sekarang ini malah panitia yang ngambil paling bagus dari daging tersebut, bukan malah dibagi rata. Malah kamu yang lemah ini, bagian tulang ini, bagian paha belakang ini, enggak, malah diambil yang enak-enak. Nah, itu salah. Dari situ yang salah. Banyak yang memproblemkan bahwasanya panitia itu banyak ngambil enaknya, istilahnya gitu kalau di masyarakat gitu. Nah, kenapa ketika di akikah tidak ada sistem seperti itu? Ada, namun ya tidak seperti prioritaskan kita kurban gitu loh. Nah, situ. Nah, bagaimana dengan cara penyembelihannya? Sama, harus dengan syariat Islam. Kita merobohkan hewan kurban tersebut dengan posisi kepala di utara dan menghadap kiblat. Nah, di situ. Sama akikah juga begitu kan. Nah, melakukan penyembelihan, sebelum penyembelihan itu melantunkan takbir. Lalu disembelihlah. Harus seperti memotong hewan-hewan yang lain, harus 2 jalur nadi,
harus berputus, iya wajib gitu, karena semua itu harus terlaksanakan gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara hewan ini dan satunya, enggak, jadi semua sama gitu. Mungkin sampai sini hukum kurban kita sudah mengetahui banyaknya, namun jika ada pertanyaan langsung kita diperpanjang, didiskusikan tentang ini. Mungkin bisa ditanyakan di waktu lain kayak gitu, apa mungkin langsung kita bahas di sini, diskusi bisa di komen atau mungkin di email kita atau di akun kita bisa kita diperjelas, dan insya Allah kita akan menjawab jika kita bisa. Sekian dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.